Allah menyebut Adam alaihi salam di 7 surat di dalam Quran. Surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, surat Al-Hijr, surat Al-Isra, surat Al-Kahfi, surat Taha, surat Sad. Pembahasan cukup mendalam ada di surat Al-Baqarah dan di surat Al-A'raf. Semua dimulai di dalam surat Al-Baqarah. Surat ini surat kedua dari Al-Quran. Dan kisah itu adalah kisah pertama tentang manusia dalam Quran. Kisah itu sangat penting bagi kita sebagai manusia. Jadi kisah ini menyentuh kita secara personal. Quran punya banyak kisah, tetapi Allah memilih kisah pertama dalam kitabnya membahas tentang manusia. Karena kitab ini ditujukan pada manusia. Kisah tersebut dimulai dari ayat Salasin, ayat 30 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kisah ini dimulai dengan kalimat yang sangat unik. Langsung, tanpa pengenalan. Tiba-tiba Allah berkata bahwa dia berbicara kepada para malaikat. Dia berbicara dengan al-malaikah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, ngomong-ngomong wahai malaikat, aku memberitahumu, aku akan menciptakan makhluk baru yang akan menjadi khalifah. Dan makhluk ini, khalifah ini akan tinggal di mana? Inni ja'ilun fil ardi. Jadi dia diciptakan untuk apa? Ard, untuk dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apakah makhluk ini sudah dibuat? Belum. Allah belum menciptakannya. Allah mengatakan kepada mereka, ngomong-ngomong aku akan menciptakan makhluk baru sebentar lagi. Aku memberitahu kalian bahwa aku akan menciptakannya dengan tujuan apa? Khalifah. Di mana? Fil ardi. Tunggu sebentar. Jadi kita datang ke bumi bukan sebagai hukuman? Apakah Anda yakin? Saya bingung. Lalu Hawa, apa yang dia lakukan? Dia yang menyuruh Adam. Itu sebabnya dia dianggap sedikit jahat karena dia menyuruhnya makan dari pohon. Kemudian mereka makan apel itu, lalu melakukan hal itu. Dan kemudian buah itu mereka jadikan salad buah. Dan kemudian Allah menjadi sangat marah. Dan dia berkata, turun. Itu adalah hukuman dan mereka harus hidup fil ardi. Dan kita semua harus ikut menjalani hukuman ini. Karena kesalahan yang tidak kita perbuat. Seandainya Bapak kita Adam tidak makan buah itu yang rasanya luar biasa lezat, mungkin kita sekarang masih berada di surga. Mungkin. Anda harus perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan. Anda harus benar-benar berhenti sejenak. Terkadang saya merasa sedih dan terkadang merasa marah. Bagaimana Muslim mempelajari kitab Allah? Muslim mempelajari kitab Allah seolah-olah seseorang berdiri di belakang mereka dengan sebilah rotan. Belajar! Cepat, cepat! Oke, cepat, cepat. Gunakan waktu Anda. Mengapa Anda terburu-buru? Anda tergesa-gesa dalam segala hal, kecuali saat berhias. Jangan terburu-buru. Pelajari dengan benar. Allah berfirman, makhluk ini diciptakan untuk tinggal di bumi. Itulah tujuan dia diciptakan. Aku menciptakannya untuk sebuah tugas. Aku tidak menciptakannya hanya untuk bersenang-senang, sekedar membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Makhluk ini tidak dimaksudkan untuk tinggal di surga dan hanya bersantai dan menikmati surga. Pada akhirnya dia memang akan tinggal di sana, tapi dia harus menunaikan tugasnya dulu. Bila suami Anda dikirim ke luar negeri untuk sebuah tugas, dia harus menyelesaikan tugas ini selama beberapa bulan atau beberapa minggu, lalu kembali. Lalu dia akan mendapatkan penilaian yang sesuai. Mungkin dapat bonus, saya tidak tahu. Pokoknya sesuatu. Anda tidak bisa mendapatkan bonus ini atau nilai ini misalnya, kecuali Anda menyelesaikan tugas ini. Apakah bonus ini dijamin? Bonusnya dijamin. Hanya jika Anda menunaikan tugas Anda. Jadi semua ini dimulai di surga. Saya akan memberi Anda inti dari kisah ini. Inti dari mengapa kita ada di sini. Allah menciptakan Adam alaihissalam di surga. Ya, tentu saja. Dan mereka tinggal di sana. Ya, tentu saja. Tapi apakah dia seharusnya menetap di sana? Tidak. Apa buktinya? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu buktinya. Itu buktinya yang diberitahu Allah kepada saya. Jadi kamu akan masuk surga. Kamu tahu, inilah rumahmu. Disinilah kamu akan menetap. Dan ini bonus untukmu. Sekarang, lakukan tugasmu lalu kembalilah. Dunia ini bukan rumah Anda. Anda di sini hanya untuk sebuah tugas. Bayangkan suami Anda, dia pergi untuk tugas selama 2 minggu atau 2 bulan. Dan dihabiskannya seluruh tabungan selama 30 tahun untuk berbelanja atau apapun. Apa Anda tidak marah? Itu hanya tugas.
kamu suami harus fokus. Karena kita butuh uang itu untuk bisa pulang. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah adalah seorang penerus. Itulah salah satu makna khalifah. Jadi pekerjaan Anda adalah menjadi penerus. Kepada siapa? Kepada Allah. Wow. Ketika saya meninggalkan rumah saya, misalnya, saya menitipkannya kepada Sarah. Saya memberitahunya, Sarah bantu saya, sementara ini Anda adalah pengganti saya di rumah ini. Anda adalah khalifah saya di rumah ini. Apakah rumah saya secara otomatis menjadi milik Sarah? Tidak, ini masih rumah saya. Apakah Sarah punya kehendak bebas untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk merawat rumah saya? Untuk menyelesaikan pekerjaannya? Ya, dia memiliki kehendak bebas. Dan melakukan apapun yang diperlukan untuk merawat rumah. Dia bisa menggunakan strategi yang berbeda untuk merawat rumah. Pekerjaan kalian adalah menjadi penerus. Kalian akan turun ke bumi dan menjadi penerus untuk merawat rumahku. Bumi ini milik Allah. Jadi rumah Anda bukan milik Anda, mobil Anda, pakaian Anda, anak-anak Anda, uang Anda, pekerjaan Anda, semua yang ada di sekitar Anda. Semua milik Allah semata. Anda harus menjaganya. Anda harus menjaganya. Apakah umat manusia memiliki kehendak bebas? Kita memiliki kehendak bebas. Jadi Anda memiliki kehendak bebas. Ini semua tertanam dalam khalifah. Makna ketiga khalifah, yang juga menakjubkan, Anda harus menciptakan khalifah. Untuk memastikan ketika Anda mati, orang setelah Anda melanjutkan tugas. Jadi Anda hanya memiliki 2 tujuan atau tugas yang perlu Anda fokuskan selama berada di dunia ini. Kalian harus fokus untuk menjaga rumahku, yaitu seluruh bumi ini. Al-Ard, berdasarkan aturanku. Sementara melakukan tugas itu, kalian perlu menciptakan khalifah baru. Kalian perlu melatih seseorang untuk meneruskan tugas kalian, menjadi khalifah kalian.